Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dafa Khairi Safrialam akan membawakan podcast bertemakan tentang kenakalan remaja, khususnya di lingkup mahasiswa, pelajar ataupun di kota-kota besar. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang tidak mau disebutkan misalnya soalnya kan ini membahas tentang aib ya, jadi sensitif banget. Nah, jadi gini Mas, sehubungan dengan tema kita kali ini, apa saja sih kenakalan Mas yang pernah Mas lakukan pada zaman dahulu itu? Gimana ya ngomongnya ya Mas ya. Kalau dulu sih awal-awal itu saya sampai segininya gitu ya. Itu pertama tuh kenal dari judi online. Judi online terus sampai juga pernah judi offline. Tapi kalau bisa sampai ke sini itu pertama pasti dari judi online dulu. Nah, judi online itu kenapa kok bisa sampai kenal gitu ya. Kenal dari judi online tuh teman-teman saya, lingkungan saya itu membawa saya hasut gitu loh, menghasut saya itu ke judi online tuh, dikenalin lah. Lalu dari teman-teman itu ngajaknya seperti ini Mas, ayolah cobalah gitu, dikit-dikit dari yang 20.000 gitu-gitulah, 50.000. Saya kan pikir kayak teman-teman saya kok bisa sekaya itu ya, dari 20.000 sampai. Oh, berarti teman-teman Mas itu sudah dapat Iya, banyak sudah dari dong, judi sudah. itu. Karena dia kan ngelihat saya tuh kayak miris gitu loh dulu tuh. Kasihan kan. Ya, saya tuh diajak lah sama mereka tuh buat kayak judi, cobalah judi gitu dari 20.000. Dulu 20.000 coba gagal, terus apa namanya? Karena teman saya tuh gimana ngomongnya? Jahat tapi baik gitu loh. Mas. Dia tuh membantu mungkin. Membantu Ya, tapi salah ya, gitu tapi loh. Nah, salah. itu tuh awal tuh 20.000 ya Mas, itu dari uang saya sendiri. Nah itu nggak dapet sama sekali, malah loss gitu bahasanya tuh. Terus dibantu sama mereka kayak 100 gitu. Oh, itu dapat dari mereka Mas? Itu awal apa? Yang kedua itu dibantu sama mereka. Jadi yang kayak 100.000, 150 itu semakin naik tuh kayak semakin kecanduan saya Mas. Kecanduan kok bisa gitu, dari 100.000 bisa sampai berpuluh-puluhan juta gitu. Terus apa namanya, terkadang juga apa namanya, kita saling bagi gitu loh Mas, kayak misalkan Oh, jadi semisal dapat terus dibagiin ke teman-temannya gitu. teman-temannya, tapi baginya tuh bukan ke hal-hal baik ya kalau dulu ya Mas ya. Terus itu tuh kayak gimana namanya ya Mas ya, dulu tuh kalau misalkan teman saya nggak dapat uang dari itu tuh saya kasih gitu loh. Oh. Nah ya mungkin kalau dari dulu awal bisa terjerat ke judi online tuh ya itu sih, karena dari temen dihasut, kecanduan. Tapi Terus, mohon maaf Mas, hasil terbesar yang pernah Mas dapatkan tuh berapa sih kalau boleh tahu? kalau terbesar itu nggak usah ngomong nominalnya ya, berapa Iya. digitnya aja ya. Kalau Puluhan saya ngomong, juta apa ratusan juta? kalau paling besar tuh ratusan sih Mas, tetap Wih. ratusan ya. Oh. Tetap ratusan, karena ya saya bilang tadi kayak kan saya kecanduan nih, yang dari mulai dikit terus makin tinggi gitu kan, taruhan saya makin tinggi kan, jadi saya langsung bahasanya tuh kayak all in gitu loh. Oh. Nah di saat all in itu langsung dapet banyak, terus ya setelah banyak itu ya itu duitnya entah kemana kok sekarang udah nggak ada gitu. Nah itu, kalau udah tahu, itu duit ratusan juta itu kemana saja sih larinya? Nah itu wah, kalau diinget-inget tuh kayak nyesel ya Mas, nyesel dulu tuh kalau udah kenal kayak gitu, nyesel. Soalnya setelah kenal judi online itu tuh saya tuh mulai tertarik buat kayak apa namanya, judi offline gitu kan, judi offline dulu. Nah judi offline saya bawa ke judi offline tuh sekitar berapa jutaan gitu. Nah di situ udah mulai kenal. Bukannya di negara kita tidak diperbolehkan ya Mas? Nah itu balik lagi. Oh, Soalnya kan jadi di tempat-tempat tertentu gitu. iya dong, Oh. pastinya nggak yang langsung terbuka. Kalau terbuka ya pasti otomatis saya udah Iya, ketangkap. ketangkep dong. Kalau Masnya kan tadi tanya uangnya kemana aja. Iya. Nah itu yang saya ingat itu, yang paling saya ingat itu ke klub Mas, klub malam gitu. Yang paling sering saya
lakuin setelah dapat uang sebanyak itu tuh ya klub sih. Oh, jadi selesai dapet sama temen-temen langsung ngumpul ke klub gitu. Iya iya ke klub terus ya mohon maaf nih mas, saya dulu tuh Iya. main cewek juga gitu-gitu ya, bisa sampai separah itu sih mas, kenal judi online gara-gara adanya uang. Jadi nafsu saya tuh tinggi lah untuk buat main kesana kesini, sampai-sampai apa namanya nggak inget waktu, nggak inget kesehatan tubuh, sampai-sampai agama saya pun hilang gitu. Nah, terus dari sudut pandang orang tuanya Mas sendiri gimana? Apakah menegur, marahin atau Ya pastinya tetap marahin mas, pastinya tetap marahin. Awal-awal tuh pas udah mulai dari kenal judi online tuh ya itu pasti ya apa tanpa pengetahuan? Atau awal-awal memang sudah tahu? tanpa sepengetahuan dulu. Oh. Pastinya dong ngumpet-ngumpet. Nah pas orang tua tuh udah mulai curiga gara-gara saya tuh sering keluar malam, sering banget. Kalau biasanya emang saya keluar malam tapi nggak sesering biasanya. Nah itu ditanyain dapat uang dari mana gitu gitulah. Soalnya kan mereka kan nggak tahu dapat uang tuh dari mana, kok bisa sampai ngeluarin uang tuh berpuluh-puluh juta, ratusan juta bahkan, terus bisa eh, kesana kesini gitu, terus kayak nggak inget waktu juga lah intinya. Kalau dari orang tua ya tetap negur sih mas. Tapi ya itu saya ngeyel karena ya itu tadi saya kecanduan, saya udah udah terlena sama hasil dari judi online itu. Nah, untuk judi offline-nya sendiri tadi Mas, itu merupakan ajakan dari teman-temannya apa emang kemauannya untuk bertingkatan judinya gitu? Untuk meningkatkan judi kita gitu. Iya, Kok iya, gitu. paham. Kalau dari segi itu sih ya mas ya. Ngomongnya gimana ya mas ya, kalau offline itu kan rahasia ya mas ya. Iya. Nah itu tuh kalau dari niatan atau ajakan temen itu dua hal. Pertama tuh pasti dibujuk sama temen dong, terus baru kayak ngumpulin niat gitu kan. Nah kalau udah dapet niat baru nanti langsung ke tempat judi offline itu baru saya tadi bilang bahwa berpuluh-puluh juta bahkan sampai ratusan juta gitu cuma buat dapetin uang yang nggak tahu nih sekarang di mana gitu kan. Terus ya kalau dibilang tadi ya dari ajaran teman, terus dari hati juga pengen buat lebih lah gitu kan. Nah, di saat Masnya udah habis nih ya uangnya, terus Masnya apakah ada niatan, wah ini waktunya judi lagi, atau malah pengen berhenti dari judi itu sendiri? Kalau dulu ya mas, dulu tuh ya saya tuh pengen terus karena itu uang kan, karena kita merasa kan, kayak penghasilannya di judi itu. Iya, karena dulu saya nggak kerja, jadi kenalnya judi online, terus ya itu dapat penghasilannya cuma dari judi itu kan, karena saya kepengen uang terus ya gitu penghasilan saya dari judi itu. Jadi ya pengen kalau ditanya sekarang ya itu saya bilang nyesel sih mas, nyesel banget sampai dulu. Oh ya saya ingat dulu tuh sampai kejerat utang mas, sebelumnya itu ya sebelum udah naik gitu ya. Itu terjerat utang sekitaran puluhan juta lah, saya nggak mau bilang nominalnya, puluhan juta itu saya bayarnya gimana kalau masnya pengen tahu. Itu lagi saya usahain gimana caranya yang utangnya ini tuh kebayar dulu nanti. Jadi kayak sistem gali lubang tutup lubang, jadi kita utang lagi buat lunasin gitu. Makanya tuh kayak ada nih kayak sisihan uang utang lunas, ada sisihan buat foya gitu loh. Terus kalau misalkan ada sisihan lagi buat judi gitu. Nah saya kan tadi dengar dengan dari masnya, masnya kan dulu pernah sering main cewek. Nah itu apakah masnya ada penyakit yang dari cewek itu? Kalau penyakit sih apa pernah terjangkit penyakit? Enggak sih mas, untuknya sekarang ya enggak lah, saya rasain enggak. Mungkin lebih ke, kalau penyakit tuh lebih ke alkohol. Oh dari alkohol itu? Iya alkohol. Kalau main cewek sih mungkin ya cuman kayak, maaf ya mas, kayak mungkin
gitu, pelukan atau ya yang apa ya, kenakalan remaja lah yang Ya. sepantasnya belum pantas ya, dilihat sama belum. orang lah gitu kan. Terus ya kalau dari kesehatan saya dulu tuh Mas, sebelum kenal alkohol ya nih ya. Ya. Itu sebelum kenal alkohol tuh badan saya tuh kayak tuh loh, berisi gitu loh. Berisi. Terus pas udah kenal alkohol, nggak makan tuh nggak sehat sama sekali. Alkohol terus ya kayak ibarat tuh alkohol tuh penggantinya stresnya judi online kalau pas lagi kalah gitu. Oh, jadi apa jangan-jangan masnya juga ngepil? Kalau ngepil sih gimana ya? Kalau ngepil ada lah mas. Oh, ada juga. Ada ngepil, cuman nggak sampai kecanduan. Yang lebih kecanduan tuh alkoholnya itu. Jadi tiap hari harus minum lah, Pak. Minum. Ya tiap hari ada lah gitu. Bukan harus juga ada pasti. Nah, untuk obatnya itu sendiri, masnya kan tadi bilang nggak terlalu kecanduan ya. Nah, itu obatnya itu didapatkan itu dari situnya lah, di klubnya itu apa masnya beli ke orang gitu? Ke orang sih mas, karena itu kan rahasia ya mas ya. Itu kan kalau kayak bahasanya narkoba nggak sih? Oh, jadi sempet make gitu? Narkoba? Iya. Kalau narkoba tuh kalau dibilang sempat, nggak kayak gitu loh mas, kayak apa? Yang kayak alkohol tadi loh, yang nggak sesering alkohol, cuma sempet make. Iya. Kalau narkoba sih ya cukup nyoba berapa kali gitu. Terus kayaknya efeknya ke tubuh saya itu makin parah ternyata. Karena di situ saya masih bisa megang tubuh saya ya, kayak nggak terlepas dari kecanduan itu kan ya, maksudnya kecanduan obat-obatan, terus kecanduan narkoba gitu. Di waktu itu saya bilang untungnya ya, kalau waktu itu saya bilang untungnya nggak terlena sama kenikmatan narkoba. Jadi kalau dibilang sempat coba sih mas. Kalau yang paling sering tetap alkohol. Nah, balik lagi ke teman-teman mas, kan yang ngajak itu semua berawal dari temen ya. Iya. Nah, apakah ada pengalaman teman-teman mas tertangkap atau terciduk oleh polisi gitu? Kalau dulu ada beberapa yang tertangkap gitu, cuman saya juga kadang-kadang kabur dari tempat itu. Nah, itu orang tua juga nanyain saya di mana gitu, dicariin sama orang gitu. Saya bilang kayak nggak ada saya bilang di daerah mana, yang sebenarnya saya nggak di daerah itu gitu. Oh, jadi kayak bohong lah. Bohong ya. Kayak gitu. Ya terus kalau dibilang sama cerita-cerita dulu tuh penyesalan terbesar gitu. Ya sekarang tuh udah mulai udah mulai kenal lingkungan sehat ya. Nah, kapan sih, di mana titik mas itu untuk tobat tuh, pas dengerin ceramah kah atau gimana? Oh, kalau itu waktu saya tuh gimana ya namanya mas ya, di waktu saya lihat orang tua saya. Orang tua saya tuh sakit, butuhin uang. Butuhin uang. Di saat itu emang uang saya ada, tapi balik lagi itu uang haram gitu mas ya. Karena dulu kan saya mikirnya masih ada perasaan gitu. Karena saya tuh dulu mikirnya kayak itu orang tua gitu kan. Masih ada kecintaan sama orang tua, tapi emang nakal karena saya masih remaja ya gitu kan. Terus pikiran saya masih ada ego sama nggak egonya, ada perasaan gitu. Nah di situ kan karena uangnya itu bukan uang halal ya, saya coba buat berobatin pakai uang itu, ternyata malah orang tua saya itu makin menderita. Jadi mas berpikir, wah ini saya harus cari uang dengan uang halal gitu. Nah di situ saya kok bisa gitu, kayak bertanya-tanya. Ini gejalanya padahal udah jelas, saya udah minta obatnya, udah diperiksa, tapi dokter pun gitu. Kenapa tambah parah gitu kan. Terus saya coba merenung lah mas ya. Merenung di situ, kayak hati saya hampa gitu, ngerasain uang banyak kok juga nggak ngerasain happy-happynya. Padahal ya saya tuh sering ke klub, minum-minum, terus ya saya bilang main cewek, terus intinya kenakalan zaman sekarang yang dibilang
kalau orang-orang bilang sekarang tuh healing ya Mas ya, healing gitu. Oh, Healing healing. kan. Terus ya saya coba healing lah ya, healing. Tapi tetap hampa Mas. Saya tuh mikir kayak kok bisa gitu ya. Saya ada uang, saya ada temen, terus saya ada kemana aja gitu. Perasaan kok nggak ada seneng-senengnya. Itu kenapa? Saya tanya-tanya dong ke apa namanya ke bapak saya. Karena yang masih masih sehat tuh bapak saya alhamdulillahnya. Nah saya tanya, tapi untungnya orang tua tuh nggak ngebuang saya gara-gara saya tuh ngeyel ya Mas ya. Mereka tuh masih kayak memberi Ya, ruang merangkul buat lah. masih merangkul gitu, hebatnya mereka lah ya. Terus saya tuh kasih tahu udahlah berhenti gini, cobalah berhenti, coba bertobat gitu. Nah di situ kayak masih ngeyel sebenarnya saya Mas, masih mau cari uang dari mana kalau nggak kayak gini kan gitu. Terus ayah saya tuh coba saranin kayak coba deh kerja di tempat ini, nanti bapak cariin. Nah disitulah saya coba apa namanya berhenti gitu, walaupun berat ya buat berhenti itu, karena kan uang penghasilan yang Mas tahu sendiri kan yang bisa berpuluh-puluh juta, Iya. bisa berpuluh-puluh juta, tiba-tiba kita penghasilan cuma bawahnya UMR Iya. malah kan, ya kan. Jadi kayak mikir uang tuh kurang gitu buat keseharian jadinya. Nah di situ saya belajar lagi, dan di situ udah mulai ada penyesalan yang sangat dalam gitu kan, lihat orang tua tuh makin lama makin menderita kan ya. Nah di situ saya udah apa ya benar-benar tobat lah ya. Oh, jadi memang tobatnya tuh dari melihat orang tua, terus kitanya jadi kayak tersentuh gitu. Nah ya tersentuh banget lihat apa keadaan orang tua yang saya tuh terbutakan oleh judi online, terus main-main malam, alkohol itu terbutakan, perasaan saya terbutakan. Tapi entah itu seketika tuh ngeliat orang tua kayak deg gitu loh di hati saya tuh Mas. Kayak kok tiba-tiba kesentuh yang tadi itu hambar gitu ya. Ngeliat orang tua dengan keadaan kayak gitu yang bilang saya orang ibu saya sakit, itu perasaan kayak tersentuh gitu. Terus saya coba lagi buat bayar pakai uang judi, ternyata malah makin parah, kayak seakan-akan saya itu yang meracuni orang tua saya sendiri kan. Iya. Nah padahal ya niatnya kan saya baik, bantu gitu kan. Terus ya ternyata malah saya meracuni dengan apa ya, tanpa sadarnya saya gitu. Nah, sebelum lanjut, Masnya pasti harus dong. Iya. Nah, ini kita sediakan es teh buat khusus buat Masnya. Thank Silahkan you diminum, banget Mas. loh. Nah, yang terakhir, kalau boleh tahu ya, Mas, kalau boleh minta saran deh, saran buat Masnya untuk orang-orang yang kecanduan judi online, klub, cewek, alkohol itu apa, Mas? Biar mereka tuh berhenti dan kapok gitu. Kalau saran ya buat berhenti itu susah Mas, soalnya kan itu harus benar-benar dari hati kan. Nah terus kalau udah kecanduan ya Mas, udah kecanduan, pikiran tuh udah benar-benar terfokus sama apa ya, hasil yang menggiurkan. Siapa sih orang yang nggak terlena sama uang yang sekali pencet atau sekali ngeluarin uang balik lagi nih 2 kali lipat bahkan 5 kali lipat ya kan. Siapa sih yang nggak terlena? Balik lagi tuh kalau dari saran sih nggak ada, cuman saya bilangin ke mereka yang apa namanya itu, saran saya buat dipikir lagi lah tindakan selanjutnya kalau baru mau ngelakuin itu tuh, apa sih hasilnya, udah dapat apa belum, ngerasain seneng apa enggak gitu. Terus coba dicari relasi lain, jangan sampai terpuruk sama hasil yang menggiurkan, ternyata hatinya tuh hambar kayak hampa gitu. Coba lihat sekitar juga yang mereka yang cacat gitu aja masih bisa buat cari uang yang halal, cuma demi kehalalan itu dia rela-rela cari kesana sini. Sedangkan kalau kalian cari judi online, emang saya akuin judi online tuh emang enak buat cari uang ya, cuman itu benar-benar penyakit ya, bahasanya tuh racun
diberi sama orang yang kita tuh nggak sadar kalau itu tuh racun. Mungkin Pak Jus. Nah, jadi cukup Mas, terima kasih atas edukasinya hari Oke, ini. siap. Nah, jadi teman-teman, stoplah berjudi mulai dari sekarang karena uang judi itu tidak akan terasa habis. Nah, malah di hati kita tuh ntar malah hampa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerang deh. Wis, orang bola gak? Keren tenan gak? Yayan.